Langsung saja kita mulai nomor 1. Secara logis, berdasarkan penjelasan dalam teori Big Bang, alam semesta berasal dari sebuah titik yang sangat kecil dan padat yang meledak sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa alam semesta ada bukan tanpa sebab, melainkan berasal dari suatu permulaan yang memerlukan penyebab atau pencipta. Alam semesta menunjukkan keteraturan dan hukum yang sistematis, mulai dari pembentukan bintang, pergerakan galaksi, dan lain-lain, yang mengindikasikan adanya pengatur atau pencipta yang menyeimbangkan semua sistematika tersebut. Dari sudut pandang filosofis dan teologis, jika alam semesta memiliki permulaan, maka secara logis ada yang menciptakan atau yang mengaturnya, yaitu Tuhan atau Sang Pencipta. Konteks ini juga didukung oleh ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Salah satu dari ayat-ayat tersebut yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nomor 2. Secara logis, jika ada lebih dari satu Tuhan, apabila kedua pencipta memiliki kehendak yang berbeda, maka ciptaan akan kacau atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Sedangkan berdasarkan Al-Quran ditegaskan pada surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." Nomor 3, ada beberapa alasan logis kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Alasan pertama, Nabi Muhammad SAW diakui dalam Al-Quran sebagai Nabi yang membenarkan risalah para Nabi sebelumnya. Alasan kedua, Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan terbaik, bahkan dijuluki sebagai Al-Amin, yang artinya terpercaya oleh para masyarakat. Yang ketiga, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang menyertai Nabi Muhammad SAW. Untuk membuktikan kebenaran kerasulannya, kalian bisa lihat Quran Surat An-Najm ayat 3. Yang keempat, kitab-kitab suci sebelumnya juga mengakui kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam membangun agama Islam dan peradaban. Yang terakhir, nomor 4, ada beberapa alasan logis bahwa Al-Quran itu kitab suci yang masih otentik. Alasan pertama, tidak mengalami perubahan, penambahan atau bahkan pengurangan sejak pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa lihat pada Quran Surah Al-Hijr ayat 9 dan Quran Surah Fusilat ayat 42. Alasan kedua, dari zaman Nabi banyak hafiz dan hafizoh yang mengamalkan Al-Quran. Alasan ketiga, memiliki tata bahasa atau aturan tersendiri dalam membacanya, dan tulisannya sama dimanapun kita berada. Alasan keempat, isi Al-Quran meliputi semua aspek kehidupan. Dan alasan kelima, ada lembaga resmi yang diberi nama Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran atau LPMQ
yang bertugas mengoreksi Al-Quran cetak atau elektronik untuk memastikan Al-Quran tetap sesuai kaidah tanpa mengubah keasliannya.